Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan Ramadan dan semoga bulan ini terus kembali dengan kita di sepanjang umur kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sekarang sudah mencapai 27 daripada bulan Ramadan, dan kebanyakan daripada para salihin yang menyebutkan malam 27 biasanya disitulah jatuhnya Lailatul Qadar. Dan jangan sampai kita hanya memilih hanya malam 27 saja kita akan beramal setiap tahunnya. Oleh karena itu, bagaimana kita menghidupkan setiap malam di bulan Ramadan, setiap 10 terakhir di bulan Ramadan bertambah kita untuk sibuk akan melakukan daripada amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak tergolong orang-orang yang merugi, tidak tergolong orang-orang yang lalai di dalam beramal di dalam bulan suci Ramadan, yang mana sebagian orang di malam-malam ganjil seperti ini sudah disibukkan, bukan malah menghadiri sholat di masjid tarawih atau yang lainnya, atau tilawatul Quran atau majelis ilmu. Sebagian mereka sudah disibukkan untuk memasuki bukan ke masjid lagi, masuk ke pasar untuk mencari daripada hajat-hajat yang akan dilakukan, akan dipersembahkan untuk Idul Fitri. Tetapi dia tidak akan mendapatkan fitrah kecuali dia bagaimana menjadi orang-orang yang sukses di dalam mengumpulkan daripada amalan-amalan yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana malam 27 atau hari ke-27 ini adalah hari yang mulia, sebagaimana para penduduk kota Tarim berkumpul di malam 27 daripada Ramadan di Masjid Al-Abi Alawi, di Masjid Ba'alawi. Mereka menghidupkan malam-malam mereka dengan khatmil Quran, dengan salat tarawih, dengan tilawatil Quran, dengan madaih, memuji kepada Rasulullah SAW, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga mereka berkeliling dari masjid yang lainnya setelah khatmil Quran. Ini adalah keistimewaan i'tikaf di malam-malam yang agung seperti malam-malam di bulan Ramadan dan di malam-malam ganjil di 10 terakhir ini. Semoga Ramadan tetap rindu kepada kita, tetap kembali kepada kita. Dan kita sebutkan yang terpenting juga, seseorang yang tadinya akan mengeluarkan zakat, sebagaimana yang sudah kita sebutkan daripada sebagian sunnah-sunnah di dalam zakat, maka hendaknya seseorang yang akan mengeluarkan zakat, baik itu masih di bulan Ramadan, dan dia yakin dengan keyakinannya akan bertemu dengan bulan Syawal, maka hendaknya dia juga mengeluarkan zakat dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu sunnah-sunnah an-nabawiyah ini tatkala dihidupkan, maka kita insyaallah dengan niat menghidupkan sunnah-sunnah baik itu di dalam zakat yang pernah kita sebutkan, daripada bagaimana kita keluarkan di tempat yang lebih berhak, baik itu dari yang terdekat, kemudian yang mulai agak dekat dari yang terdekat tadi, kemudian terus agak jauh, diutamakan yang dekat terlebih dahulu daripada yang jauh. Ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Al-agrabun, ini yang dekat diutamakan. Sebagian orang cari yang jauh dulu, padahal yang di sekitarnya yang dekat masih banyak yang menjadi orang yang mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Akan tetapi kecuali orang yang di situ tidak mustahik, ada tetangganya, ada keluarganya, bukan mustahik daripada mereka yang menerima zakat, maka tidak boleh. Maka
zakatnya tidak sah. Juga kita jangan lalai. Tadinya kita tidak memberikan orang yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat sudah jelas di dalam ayat Al-Quran. Para fuqaha di dalam kitab-kitab mereka menyebutkan siapa-siapa yang berhak, yaitu fakir, miskin, dan yang lainnya. Maka abna as-sabil juga terkadang salah kita memberikan orang yang abna as-sabil, orang yang pergi ke suatu daerah dan tidak memiliki biaya untuk kembali, maka ini juga termasuk abna as-sabil. Dia aslinya di daerahnya, di asal usulnya adalah orang yang kaya, akan tetapi di negeri yang sangat jauh dari daerahnya dia akan kembali tidak ada biaya, maka dia juga mustahik. Jadi begitu juga yang disebutkan sebagian sunnah-sunnah, tatkala di situ berkumpul ada fakir, ada miskin, ada amil zakah, ada abna as-sabil, maka setidaknya semua, kalau misalkan kita sebagai kepala keluarga mau menghidupkan sunnah, yaitu baik itu anak dan istri kita yang kita wajib menafkahi, karena apa? Yang wajib menafkahi itu adalah itu yang wajib mengeluarkan zakat. Jadi anak-anak kecil yang belum bisa niat zakat, misalkan siapa yang mengeluarkan zakatnya adalah mereka-mereka yang memberikan nafkah, baik itu istri dan yang lainnya. Cukup suami yang berniat. Maka tatkala suami ini memiliki zakat yang banyak, baik itu dari anaknya, baik dari istrinya, maka dia kumpulkan. Tapi jangan hanya dikasih ke fakir saja, miskin tidak dikasih. Ada yang fakir, ada yang miskin, ada 8 daripada golongan itu tadi yang dekat dengan kita, semua dikasih satu bagian. Itu lebih afdal, itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan fadilah zakat daripada memberikan kepada fakir. Ada fadilah zakat kita berikan kepada miskin, ada fadilah zakat kita berikan kepada abna as-sabil, ada fadilah zakat yang kita berikan kepada orang yang masih muallaf qulubuhum. Jadi semua komplit daripada zakat kita ini juga sunnah. Mungkin masih banyak dilalaikan oleh sebagian daripada orang, daripada kaum muslimin yang mengeluarkan zakat. Kita himbau untuk bagaimana tidak lalai di dalam mengeluarkan zakatnya. Begitu juga zakat yang lainnya nantinya kita jangan sampai terlalaikan untuk memberikannya. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin.